Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikut. Oke para sedulur, belakangan ini trending di media sosial banyak dibicarakan oleh para pengamat politik tentang kemunculan lagi kemunculannya Anies Baswedan dan para pengikutnya yang sering disebut sebagai anak abah pasca kekalahan daripada Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin, teman-teman. Nah teman-teman, Anies Baswedan muncul saat ini kemudian memberikan dukungan ataupun sokongan yang kuat kepada pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang memang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Bapak Pramono Anung dan Rano Karno, teman-teman. Nah, ini memang kemudian Anies Baswedan bertekad Anies Baswedan dan para pengikutnya yang sering disebut sebagai anak abah bertekad kemudian untuk berjuang habis-habisan untuk memenangkan calon daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang maju di Pilkada DKI Jakarta. Dan efeknya memang bisa kita lihat ya teman-teman, luar biasa, di mana kemudian ketika calon-calon daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berguguran di pilkada yang khususnya di wilayah Pulau Jawa, di DKI Jakarta, alhamdulillah calon daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian mendapatkan sokongan, bantuan, dukungan dari Anies Baswedan yang menurut Anies Baswedan cuman ya nggak terlalu besar dukungan peran dia itu sebetulnya dia mengakui nggak terlalu besar. Ini bahasanya Anies Baswedan lagi-lagi bahasa yang memang seorang negarawan yang memang teladan kita semua, yang bisa jadikan suri tauladan kita semua. Ini suatu bahasa politik yang bijaksana dari Anies Baswedan, bahwasanya perannya juga nggak begitu banyak tapi berarti ya teman-teman. Kita harus mengakui bahwasanya Anies Baswedan ini masih popularitasnya masih luar biasa, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, teman-teman. Dan ini tampak sekali memang saat ini hasil perhitungan sementara baik berdasarkan real count yang dilakukan KPU ataupun kemudian quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia, teman-teman, bahwasanya pasangan daripada Pramono Anung dan Rano Karno ini leading memimpin bahkan hitung-hitungannya juga sepertinya ada kemungkinan nanti akan menang satu putaran, artinya dengan perolehan suara 50% plus 1 suara, artinya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta, dan ini akan menyelamatkan wajah dan kebesaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang katanya dulu adalah partainya wong cilik, partai yang kemudian lahir di awal era reformasi, partai yang sudah melewati banyak gelombang hantaman di partainya ini kan. Ini yang kemudian drastis sekali yang luar biasa tragis, karena kemudian seluruh calon-calonnya di Pulau Jawa ini berguguran kecuali DKI Jakarta. Nah ini suka nggak suka memang kemudian peran Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut kemudian anak abah ini, saya yakin perannya sangat besar sekali. Saya lihat itu mereka ini benar-benar militan mengikuti arahan daripada Anies Baswedan. Banyak di media sosial menyatakan baru pertama kali saya memilih calon yang kemudian dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena mengikuti arahannya Anies Baswedan Dan kemudian memang juga nggak bisa dilupakan peran daripada tokoh salah satu tokoh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang popularitasnya juga lumayan tinggi di DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama yang disebut Pak Ahok dan para pengikutnya yang disebut Ahoker, yang dulu memang kemudian berseberangan, pernah secara nggak langsung ada konflik dengan Anies Baswedan dan para pendukungnya ketika pilkada berapa tahun yang silam teman-teman, pilkada DKI. Artinya memang saat ini adalah suatu kondisi yang terbaik, memang kemudian melakukan bergandengan tangan untuk saling berjuang, teman-teman. Ini sudah dimulai di Jakarta, karena memang saya pikir ini Anies Baswedan ini sosok sentral. Saya sangat kemudian juga setuju dengan sikap politiknya Anies Baswedan saat ini, daripada dulu dekat dengan kelompok-kelompok yang alirannya dianggap lebih ekstrim ataupun keras, aliran lebih ke kanan. Anies Baswedan memang tokoh Republik ini, tokoh sentral
salah satu tokoh yang politik yang memang negarawan sejati, memang patutnya sosoknya seperti ini saat ini, berdiri di tengah, artinya nggak ke kiri nggak di kanan. Dan Anies dengan ini sudah pas ya gitu kan, walaupun kemudian banyak juga para pendukungnya dulu yang sedikit ke kanan gitu kan, saat ini juga bergabung dengan calon di seberang, yaitu calonnya Ridwan Kamil, yaitu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, yang notabene kemudian juga dari dapat dukungan dari Partai Keadilan yang memang dulu kabarnya kan memang popularitasnya sangat tinggi PKS ini di DKI Jakarta dan sekitarnya, dan di situ juga ada mantan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Tapi memang di sini kita lihat bahwasannya siapa yang lebih kuat ini kan pengaruh politiknya, siapa yang kemudian lebih tinggi pengaruh politiknya, apakah kemudian Anies Baswedan dan kelompok-kelompok yang mendukung beliau yang saat ini berseberangan dengan Anies Baswedan. Kalau kita lihat ini sudah tergambar ya dari kemudian hasil di pilkada DKI Jakarta saat ini, di mana kemudian ini kan memang Anies Baswedan dengan para pengikutnya yang disebut anak abah, di sisinya PDI Perjuangan, di seberang kemudian ada Ridwan Kamil dan Suswono yang kemudian didukung oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo, dan juga kelompok yang dulu mendukung Anies Baswedan yang memang segaris dengan Anies Baswedan, yang kabarnya kan memang ideologi ya ini sebetulnya ideologinya agak berbeda lah mereka, tapi kemudian bisa juga dengan bergabung dengan kelompok yang didukung oleh mantan presiden kita, Presiden Joko Widodo, yang memang dulu mereka sepertinya berseberangan gitu kan. Yang jelas kalau hitung-hitungannya saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemungkinan besar hitung sementara calonnya bisa kemudian memenangkan pilkada di DKI Jakarta, walaupun kita semua masih menunggu teman. Dan kita bisa lihat kemudian dulu Partai Keadilan Sejahtera, partai yang dulu memang selalu sepertinya identik dengan Anies Baswedan, yang selalu menyokong, mendukung Anies Baswedan gitu kan. Belum lama pasca kemudian Pilpres kemarin dengan kekalahannya Anies Baswedan, sepertinya hubungannya renggang ya, apalagi kemudian kegagalan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Bahkan kemudian PKS calonnya sendiri kemudian tergabung dengan calon yang didukung oleh mantan presiden kita, Presiden Joko Widodo, yaitu memasangkan kadernya dengan Ridwan Kamil ya, Pak Suswono. Artinya kemudian memang PKS sepertinya sudah renggang, sudah berpisah secara nggak langsung ya bahasa politiknya dengan Anies Baswedan. Lagi-lagi sepertinya efek Anies Baswedan itu berasa, suka nggak suka menurut spekulasi saya, karena memang kemudian kita bisa lihat daripada wilayah Depok ya teman-teman, yang wali kotanya memang dari masa ke masa sekitar 18 tahun terakhir, artinya kurang lebih 2 dekade ya teman-teman, nyaris 2 dekade, 2 dekade itu selalu didominasi kepala daerahnya, wali kotanya lah kader daripada Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini ketara banget kemudian calon yang memang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk maju di Pilkada Kota Depok kalah ya teman-teman dengan pasangan yang kemudian dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Memang kemudian ini era daripada pergantian siklus kekuasaan di Depok ya, siklus kemudian pengaruh partai di Depok ya, yang memang kemudian selama ini wali kotanya kan kader daripada Partai Keadilan Sejahtera. Tapi saya lihat ini memang kemudian sisi ini memang kemudian bisa kita cermati merupakan salah satu ya efek daripada kemunculan Anies Baswedan dan efek daripada berpisahnya ini kan PKS dengan Anies Baswedan pasca Pilpres kemarin. Dan ini bisa kita lihat nanti, utamanya ketika nanti di 2029 pastinya juga kita bisa lihat, walaupun masih jauh gambarannya sudah ketara. Artinya mau nggak mau kemudian memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus kemudian merangkul, mempererat kerjasamanya dengan Anies Baswedan yang notabene seorang tokoh yang mempunyai popularitas yang tinggi, even bahkan di beberapa wilayah di Indonesia ya Anies Baswedan ini masih tetap populer gitu kan. Dan ini sangat penting mengingat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini fase terendah dari masa kemunculannya pertama kali di masa reformasi ya teman-teman, sampai dengan saat ini, dan masa kritis karena memang Pulau Jawa ini
salah satu pulau yang terpadat dan paling besar jumlah penduduknya dibandingkan provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa ini memang provinsi-provinsinya padat penduduknya, artinya memang ini sangat kritis kalau kemudian sampai kemudian kandang banteng sendiri bisa kalah ya Jawa Tengah, calon yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ini memang nggak lepas daripada dukungan daripada mantan kader PDIP. Saya ngerti mantan atau masih kader PDIP, yaitu mantan presiden kita, Joko Widodo, yang kemudian secara masif memberikan dukungan dan endorsement kepada calon-calon yang kemudian berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, artinya yang kemudian diajukan oleh Kimples. Terlepas dari itu, memang saat ini memang nggak banyak pilihan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melakukan evaluasi besar-besaran, berbenah, regrouping, kemudian menyusun ulang kekuatan, utamanya untuk kedepannya ya teman-teman. Dan saya lihat memang potensinya ada di Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Kita realistisnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat saat ini memang kemudian pastinya juga saat ini para petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga sudah mulai memikirkan hal tersebut ya. Yang jelas kita semua masih menunggu, karena memang kalau kemudian betul-betul Pramono Anung dan Rano Karno menangkan Pilkada DKI Jakarta satu putaran, tentunya ini sangat mengembirakan buat para pendukung simpatisannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan pastinya kedepannya akan semakin erat hubungan antara para PDIP dengan Anies Baswedan. Artinya memang saling membutuhkan. Anies Baswedan juga sebagai seorang negarawan besar, sebagai seorang yang kemudian memiliki pengikut simpatisan yang banyak di seluruh wilayah Indonesia, saya pikir itu kan. Itu butuh juga sosok partai besar kemudian untuk mewadahi beliau gitu kan. Dan ini kondisi yang paling tepat ketika Anies Baswedan bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terlepas banyak suara-suara miring ya dari kelompok-kelompok yang memang dulu mendukung Anies Baswedan, klaimnya mereka berbeda ideologi. Memang pas gitu kan. Anies Baswedan saat ini sebagai tokoh nasional, bukan milik satu kelompok golongan tertentu, baik nggak terlalu ke kanan ataupun ke kiri. Pas dia ketika dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan tetap dengan para pengikutnya yang disebut anak abah, netral ini tengah-tengah gitu kan. Dan saya pikir nih penting buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kemudian mengevaluasi, berbenah diri untuk kedepannya, karena ini udah tampak sebetulnya kan dari kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pilpres itu udah ketara. Salah satu barometernya adalah kemudian perolehan suara daripada calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo yang waktu itu di Jawa Tengah. Ini kan kandang banteng, sarangnya banteng, lumbung suaranya banteng. Waktu itu Bapak Ganjar Pranowo di Pilpres kemarin perolehan suaranya sekitar 36% saja di Jawa Tengah. Harusnya pada waktu itu udah sinyal ya, danger waktu itu, harus dia alarm kondisi darurat untuk PDIP ketika kemudian di kandang banteng sendiri, sekalipun pileknya mereka menang di situ, tapi capresnya mereka kalah dan hanya memperoleh suara sekitar 30%. Artinya ada 70% yang mereka bukan pengikutnya Anies Baswedan, yang jelas gitu kan. Pastinya 70% itu dari simpatisannya PDIP sendiri, karena Anies Baswedan sendiri sebagai salah satu kontestan capres kemarin kan nggak punya suara banyak, nggak banyak pendukungnya di Jawa Tengah. Tentunya suara kan memang kemudian beralihnya ke pasangannya Prabowo Subianto dan Gibran yang memang identik dengan mantan presiden kita Bapak Joko Widodo. Artinya pada waktu itu sudah ada sinyal atau alarm bahaya sebetulnya, tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah kemudian evaluasi, berbenah, dan menyusun ulang kekuatannya. Nah itu aja teman-teman. Semoga dalam waktu dekat kita semua bisa mendapatkan kabar apakah kemudian Pramono Anung dan Rano Karno bisa menangkan Pilkada di DKI Jakarta satu putaran atau bahkan kemudian malah 2 putaran gitu kan. Kita nggak tahu. Yang jelas mantap buat Anies Baswedan dan para pengikutnya anak abah. Yuk.